Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat YouTube. Kali ini kita akan membahas orang-orang yang membanggakan Indonesia di dalam dunia editing animation. Tahukah kalian gengs, editing animation atau biasa disebut animator merupakan satu karya pembuatan ilusi gambar bergerak yang seperti banyak digunakan di dalam film-film live action. Contohnya Transformers, Iron Man, The Adventure of Tintin, Ant-Man, Batman, dan Spider-Man, dan masih banyak lagi. Nah, dalam pembuatan film-film tersebut tentunya melibatkan banyak industri perfilman, dan beberapa animator asal Indonesia dilibatkan dalam penyusunan film bergenre kelas dunia ini. Nah, siapakah mereka? Berikut 5 daftar animator asal Indonesia. Yang pertama, Christiawan Lee. Sapaan akrabnya adalah Chris Lee. Anak kelahiran Solo ini merupakan seorang komikus dan desain figur action sekaligus desain video game dari Indonesia. Setelah ia lulus dari ITB, ia berhasil mendapatkan beasiswa Fulbright di jurusan Pencil Art atau komik di Savannah College of Art and Design. Sambil ia menyelesaikan studinya, ia mencoba magang di salah satu instansi bernama Devil's Due Publishing, merupakan instansi pemegang lisensi komik Gijoy di Chicago. Nah, dari situlah karir Christiawan Lee mulai terlihat. Ia pun berhasil terlibat dalam pembuatan film animasi bergenre kelas dunia. Contohnya Transformers 3, Gijoy, Spider-Man, Marvel Ultimate Alliance 2, and Lord of the Rings. Bahkan ia memiliki beberapa karya. Contohnya karya Chris Lee yang berjudul Return to Labyrinth, grafik novel 1-4. Karya tersebut masuk dalam daftar New York Times Manga. Begitu hebat bukan? Yang kedua, Ronnie Ghani. Animator satu ini bisa dikata prosesnya cukup panjang dan merumitkan. Beliau belajar dalam dunia animator itu tidak melalui pendidikan yang resmi atau universitas, tapi sistematika belajar beliau itu otodidak. Meskipun ia lulusan Universitas Indonesia, ia baru tersadarkan di akhir semester bahwa bakatnya bukanlah di arsitek, tapi beliau tetap melanjutkan kuliahnya hingga usai. Di Batam, ia mulai bekerja di salah satu instansi animasi kecil. Tak lama ia bekerja di instansi ini, ia mencoba mendaftarkan secara diam-diam di sebuah instansi animasi milik Singapura. Terbilang sangat berani si animator satu ini karena ia tak memiliki ijazah pendidikan desain animation. Karena tekadnya yang sangat kuat dan semangatnya yang sangat tinggi, beliau terlibat dalam pembuatan film bergenre kelas dunia. Contohnya Warcraft, Ant-Man, Strange Magic, Noah, Pacific Rim, The Avengers, bahkan banyak film-film lainnya. Begitu hebat juga kan? Yang ketiga, Nini Triani Sugianto. Wanita kelahiran Lampung ini adalah anak bungsu dari 2 bersaudara yang dibesarkan di kota Bandar Lampung. Animator cantik satu ini merupakan lulusan S2 Academy of Arts di San Francisco, California, Amerika Serikat. Sebelum ia mengambil peran dalam pembuatan film The Adventure of Tintin, Rini pernah bekerja di salah satu instansi kecil dan membuat beberapa game-game yang sangat menarik. Menurut Rini sendiri, efek visual atau animasi merupakan bagian dari kecintaannya. Kemudian ia bergabung dalam satu instansi animasi di sana. Ia berperan di balik layar pembuatan film The Adventure of Tintin. Ketika usai menggarap The Adventure of Tintin, Rini sempat bekerja di salah satu perusahaan milik sutradara Peter Jackson, Weta Digital Selandia Baru. Saat bekerja di sana, Rini pun mulai mengambil peran film-film bergenre kelas dunia, yaitu Transformers Part 1 sampai Part 2. Hebat bukan? Yang keempat, Mikhail Reynald Tagore. Animator satu ini merupakan lulusan Desain Grafis Universitas Tarumanegara dan S2 jurusan Desain Universitas Teknologi of Sydney. Ternyata tak boleh diremehkan kemampuannya dalam dunia animasi. Wajar saja apabila animator satu ini terlibat dalam pembuatan film bergenre kelas dunia. Buktinya, ia dipercaya dalam mengambil peran di balik layar pembuatan film-film yang ternama seperti The Hobbit, Batman, Superman, Dawn of Justice.
Selain itu, cowok kelahiran Surabaya ini berperan dalam banyak film seperti The Wolverine, Iron Man, dan masih banyak lagi. Yang terakhir, Andre Surya. Anak kelahiran Jakarta ini merupakan satu-satunya orang dari Indonesia yang terlibat dalam pembuatan animasi di film Transformers, Iron Man 2, Star Trek, dan Terminator. Ia bertugas sebagai pembuat nuansa 3 dimensi lighting agar film tersebut terlihat menarik dan menyatu dengan background aslinya. Andre Surya pernah kuliah di Universitas Tarumanagara di jurusan Desain Komunikasi Visual, tetapi Andre tidak menyelesaikan kuliahnya lebih dahulu karena ia diterima di Polaris 3 Dimensi, sebuah perusahaan advertising architect visualization. Ia adalah pemuda Indonesia pertama yang menjadi bagian dari tim digital artist perusahaan efek visual komputer 3 dimensi Industrial Light and Magic Lucas Amerika cabang Singapura. Salah satu pendiri sekolah Inspire School of Digital Art atau biasa disebut dengan ESDA. Sekolah atau kursus ini dibuat pada tahun 2013. Andre mendirikan sekolah tersebut agar anak Indonesia mampu menjadi animator yang bernuansa ciri khas Indonesia. Nah, gimana teman-teman? Wow banget kan? Kesimpulan dari video di atas bahwa Indonesia tidak kekurangan dengan orang-orang cerdas dalam setiap bidangnya. Maka dari itu, jika kita ingin menjadi salah satu orang-orang cerdas, maka berusahalah dan berdoa, karena kesuksesan berawal dari perjuangan atau sebagai seorang pemula. Mungkin itu beberapa informasi yang dapat kami sajikan kali ini. Dan jangan lupa subscribe untuk mendukung terus channel Alser dalam mencari dan merangkum seputar informasi penting dan seputar informasi hiburan. Jangan lupa tinggalkan like jika teman-teman suka dengan konten ini. Apabila terdapat kekurangan silahkan komen di kolom komentar. Dan saya Alser pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.